Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Nabila Kamal. Di sini saya pemateri pertama dari kelompok 4 yang akan menjelaskan materi yang berjudul Pemikiran Filsafat Pendidikan Islam menurut Aristoteles. Di sini saya kebagian yang menjelaskan tentang riwayat hidup Aristoteles. Baiklah teman-teman, langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi tentang riwayat hidup Aristoteles. Aristoteles itu lahir pada tahun 384 sebelum Masehi di salah satu kota kecil di semenanjung Chalci, yaitu di kota Salatiga. Aristoteles ini berasal dari keluarga bangsawan, keluarga yang terkemuka dan berasal dari nenek moyang yang terpandang. Ayah Aristoteles ini seorang dokter yang bekerja di salah satu kerajaan yang merawat raja, dan ibunya juga berasal dari keluarga yang terpandang. Aristoteles ini banyak menulis buku pelajaran ya teman-teman, seperti buku tentang astronomi, fisika, biologi, zoologi, ilmu pemerintahan, ilmu politik, dan lainnya. Usia 17 tahun, Aristoteles ini bersekolah di Akademi Plato, sekolah yang didirikan oleh Plato. Nah, di akademi tersebut Aristoteles saja sudah dipercayakan untuk membacakan naskah-naskah atau karangan-karangan dari filsafat ilmuwan-ilmuwan besar. Nah, oleh sebab itu Aristoteles itu bisa menulis bukunya sendiri atau karangannya sendiri yang berasal dari karangan filsafat-filsafat ilmuwan terkemuka. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan teman-teman bahwa Aristoteles itu merupakan ilmuwan yang terkemuka, ilmuwan yang telah mengalahkan pemikiran-pemikiran Yunani. Nah, Aristoteles ini mengalahkan pemikiran ilmuwan Yunani itu dengan bukti-bukti yang logis, bukti-bukti yang masuk akal seperti itu. Jadi Aristoteles ini merupakan bapak logika dari masa dulu sampai masa sekarang. Baiklah teman-teman, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan materi tentang riwayat hidup Aristoteles. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Mila Yulianti, saya akan melanjutkan materi dari Nabila Kamal. Saya akan melanjutkan materi tentang isi pandangan filsafat menurut Aristoteles. Filsafat Aristoteles berkembang dalam 3 tahapan. Yang pertama yaitu ketika dia masih belajar di Amerika Plato yang gagasannya masih dekat dengan gurunya tersebut. Nah, yang kedua, ketika dia mengungsi. Yang ketiga yaitu ketika dia memimpin Lyceum. Pada waktu ia memimpin Lyceum, mencakup 6 karya tulisnya yang membahas tentang masalah logika. Nah, dianggap sebagai karya-karyanya yang paling penting, selain kontribusinya di bidang metafisika, fisika, etika, ilmu kedokteran, ilmu alam, dan karya lainnya. Nah, di bidang ilmu alam ini, ia merupakan orang pertama yang mengumpulkan dan mengklasifikasikan spesies-spesies biologis secara sistematis. Karyanya ini menggambarkan kecenderungannya pada analisa kritis dan pencarian terhadap hukum alam dan keseimbangan pada alam. Nah, berlawanan dengan Plato yang menyatakan teori tentang bentuk-bentuk ideal benda. Nah, Aristoteles ini menyatakan bahwa materi tidak mungkin tanpa benda karena ia ada. Pemikiran lainnya adalah gerak, di mana dikatakan semua benda bergerak menuju satu tujuan. Pendapat ini dikatakan sebagai bercorak teleologis. Selanjutnya yaitu logika Aristoteles. Logika Aristoteles adalah suatu sistem berpikir deduktif. Nah, bahkan sampai saat ini masih dianggap sebagai dasar dari pelajaran tentang logika formal. Meskipun demikian, dalam ilmiahnya ia berpikir betapa pentingnya juga observasi, eksperimen dan berpikir induktif. Nah, bahwa setiap orang itu pasti akan mati. Bila orang-orang sofis yang menganggap bahwa manusia tidak bisa mencapai kebenaran, nah Aristoteles ini menyatakan dalam metafisiknya menyatakan bahwa manusia dapat mencapai suatu kebenaran. Tuhan itu menurut Aristoteles adalah berhubungan dengan dirinya sendiri. Dia tidak berhubungan dengan alam ini, dia tidak pesona, dan ia tidak memperhatikan doa dan keinginan para manusia. Dalam mencintai Tuhan,
kita tidak usah mengharapkan ia mencintai kita. Nah, ia adalah kesempurnaan tertinggi dan kita mencontoh ke sana untuk perbuatan dan pikiran-pikiran kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kritik terhadap pandangan filsafat Aristoteles. Lee 2010 terhadap Aristoteles yaitu pada salah satu pemikiran filsafat Aristoteles tentang pemikiran mengenai penggerak utama atau yang lebih dikenal dengan primover. Penggerak utama adalah bentuk murni, sebuah pengecualian bagi peraturan bahwa setiap substansi mengandung bentuk dan bahan. Jika ada sebuah unsur, materi pada naturnya, maka dia akan memiliki potensial yang tidak disadari dan yang akan menggerakkannya kepada aktualisasi. Maka dia tidak akan digerakkan. Demikian juga menurut pandangan Aristoteles, dia pasti tidak dipengaruhi oleh dunia. Jika tidak dia digerakkan, dia pasti bukan penggerak. Maka keberadaan ini pasti tidak mengetahui dunia, karena untuk mengetahui adalah untuk dipengaruhi dalam cara terbentuk oleh objek pengetahuan atau mencintai dunia atau bertindak dalam dunia. Maka bagaimana dia menyebabkan gerakan? Jawaban Aristoteles adalah bahwa dia sangat menarik sehingga mempengaruhi benda-benda di dunia untuk mengarah kepada dia. Para penafsir Aristoteles telah membandingkan penggerak utama dengan sebuah tujuan yang menyebabkan para pelari berlari untuk sebuah magnet yang menarik besi dan dirinya. Apa yang dilakukan penggerak utama jika dia tidak secara efisien menyebabkan peristiwa-peristiwa terjadi, dan jika dia tidak mengetahui atau mencintai dunia? Jawaban Aristoteles adalah bahwa dia berpikir. Seseorang akan bingung mengapa Aristoteles tiba-tiba mulai menggunakan bahasa personal di sini, ketika argumennya sejauh ini membuktikan sebuah prinsip yang impersonal. Tetapi apa yang dipikirkan oleh dewa ini jika bukan dunia? Aristoteles menjawab, dia berpikir mengenai dirinya sendiri. Tetapi fakta-fakta apa mengenai dirinya yang dipikirkan? Aristoteles menjawab, pemikiran-pemikirannya penggerak utama adalah pemikiran yang memikirkan pemikiran. Jika penggerak utama harus memikirkan sesuatu mengenai dirinya, selain daripada pemikiran-pemikirannya sendiri. Maka, selain itu, banyak kelemahan konsep-konsep Aristoteles yang terbongkar. Kesalahannya dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan percobaan-percobaan pada masa-masa hukum mengenai gerak atau motion. Hal ini dikarenakan keterbatasan alat percobaan dan ilmu pengetahuan pada masa Yunani kuno dibandingkan dengan masa-masa kemudian. Sudah barang tentu, manusia namanya dia juga berbuat kesalahan, tetapi sungguh menakjubkan sekali betapa sedikitnya kesalahan yang dia bikin dalam ensiklopedia yang begitu luas. Selanjutnya, kemungkinan diterapkan di dunia pendidikan. Smith 1986-40, Aristoteles berkata bahwa negara sebaiknya memberikan pendidikan yang baik bagi semua anak-anak, serta mempunyai suatu sistem sekolah negeri yang wajib bagi putra-putri semua warga negara. Tetapi sistem tersebut terdiri dari pendidikan fisik dan latihan militer. Usul Aristoteles tentang pendidikan umum yang universal dalam kesenian dan ilmu pengetahuan tidak terlaksana secara luas, sehingga 2000 tahun kemudian, ketika dalam abad ke-16 dan abad ke-17, sistem-sistem sekolah nasional secara tertahap berdirikan di Jerman dan negeri-negeri Eropa lainnya. Tetapi usulnya itu tidak diperuntukkan bagi negara-negara besar atau kekaisaran, tetapi bagi negara-negara kota seperti Athena yang dipandang sebagai suatu lingkungan yang ideal. Dalam pandangannya, pendidikan universal sebaiknya mencakup olahraga, senam, musik, kesetaraan, ilmu pengetahuan, dan latihan moral. Pendidikan tersebut mungkin saja memasuki dunia pendidikan, tetapi tidak dapat dipungkiri. Saat ini di lembaga-lembaga pendidikan juga telah memasukkan mata pelajaran lembaga pendidikan serta memasukkan mata pelajaran olahraga, ilmu pengetahuan maupun kesusastraan. Dalam rangka pendidikan yang lebih tinggi, ia nampaknya setuju dengan Plato tentang nilai-nilai matematika, fisika, astronomi, dan filsafat. Ia menyatakan bahwa putra-putri semua warga negara sebaiknya diajar sesuai dengan kemampuan mereka. Suatu pandangan yang sama dengan doktrin Plato tentang perbedaan individual. Disiplin merupakan hal yang esensial untuk mengajar para pemuda dan kaum lelaki muda untuk mematuhi perintah-perintah dan mengendalikan gerak hati mereka. Dalam rangka pendidikan yang lebih tinggi, ia nampaknya setuju dengan Plato, yaitu tentang hal yang tadi. Maka, bagi semua pelajar, Aristoteles menggambarkan tentang idealisme yang tinggi, ketekunan, pengamatan dalam
dalam yang cermat dan berpikir secara lugas untuk mendorong berpikir lugas, atau diharuskan menemukan kebenaran yang tak logos, salah satu kontradiktif dari fakta-fakta atau observasi. Aristoteles mendirikan ilmu pengetahuan tentang logika. Ia menyebutnya analitik, yang mengemukakan prinsip-prinsip penalaran yang benar. Baiklah, itulah presentasi dari kami tentang pandangan filsafat menurut Aristoteles. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.